Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 857379634. Saya mahasiswa semester 6 dari UPBJJ UT Bogor, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas 1, yaitu dengan kode mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Pada percobaan kali ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Gerak yang akan saya coba pada percobaan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama gerak seismonasti, yang kedua gerak niktinasi, yang ketiga gerak geotropisme. Sebelum melakukan percobaan kita harus tahu dulu apa itu gerak seismonasti, gerak niktinasi, dan gerak geotropisme. Gerak seismonasti adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa getaran. Di sini saya mengambil contoh pada tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ketika disentuh daunnya akan mengatup. Hal ini terjadi karena adanya rangsangan berupa getaran. Sedangkan gerak niktinasi adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap sehingga disebut juga gerak tidur. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Yang terakhir, gerak geotropisme negatif adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Jika arah geraknya menuju rangsang disebut geotropisme negatif. Misalnya gerakan akar menuju tanah. Jika arah gerak menjauhi rangsang disebut geotropisme negatif. Misalnya gerak tumbuh batang menjauhi tanah. Di sini untuk gerak geotropisme negatif saya mengambil tumbuhan biji kacang merah. Berikut adalah percobaan gerak seismonasti dan gerak niktinasti. Ada beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan pada percobaan kali ini. Pertama, tanaman putri malu di dalam pot. Kedua, kardus yang sudah dilapisi kertas hitam 1 buah. Selanjutnya, stopwatch, alat tulis dan penggaris, tabel pengamatan, dan yang terakhir skop kecil. Oke, di sini saya akan mencari terlebih dahulu tanaman putri malu untuk dipindahkan ke dalam pot. Selanjutnya, cara memindahkan tanamannya yaitu dengan cara menyodoknya dengan skop atau alat lainnya sehingga tanaman tersebut dapat dipindahkan ke dalam pot tanpa mengganggu bagian akarnya. Selanjutnya, letakkan pot putri malu yang telah disiapkan di atas meja. Baik, di sini saya akan melakukan beberapa jenis sentuhan pada tumbuhan putri malu. Yang pertama, saya akan melakukan sentuhan halus dengan cara menyentuhnya menggunakan penggaris. Ternyata reaksi yang diberikan putri malu yaitu daun mengatup perlahan dan lama waktu untuk membuka kembali membutuhkan waktu sekitar 4 menit 23 detik. Selanjutnya, saya akan melakukan sentuhan sedang pada tumbuhan putri malu dan reaksi yang diberikan putri malu yaitu daun mengatup sedikit lebih cepat dan lama waktu untuk membuka daunnya kembali membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit 40 detik. Oke, sentuhan yang terakhir yaitu sentuhan kasar. Reaksi yang diberikan yaitu daun langsung mengatup rapat dan membuka kembali lebih lama dibanding sentuhan halus dan sedang sehingga memerlukan waktu kurang lebih 13 menit 47 detik. Setelah melakukan pengamatan, jangan lupa kalian tulis hasilnya di tabel pengamatan. Baik, di sini ada 2 pot tanaman putri malu, pot A dan pot B. Pada percobaan niktinasi kali ini, saya akan menutup pot B dengan kotak hitam dan ini reaksinya setelah 30 menit. Untuk pot A, daun tetap terbuka lebar dan juga tegak, sedangkan pot B atau yang ditutup dengan kotak hitam selama 30 menit, daun seluruhnya menjadi menutup. Berikut adalah percobaan gerak geotropisme negatif. 2 buah pot berukuran kecil yang sudah diberi label pot A dan juga pot B dan bawahnya sudah dikasih lubang. Biji kacang merah secukupnya, tanah yang subur, air secukupnya, alat tulis dan penggaris, dan juga tabel pengamatan. Sebelum melakukan pengamatan, terlebih dahulu kita menanam dulu kacang merahnya ke dalam pot yang sudah diisi tanah subur masing-masing 3 biji. Tahap selanjutnya yaitu kita harus menyeburnya terlebih dahulu menggunakan air. Selanjutnya, letakkan pot B secara horizontal arah mendatar sedangkan pot A dibiarkan berdiri atau vertikal. Nah, ini tuh hari pertama tunasnya belum muncul dan belum berkecambar. Hari kedua pot B tunasnya sudah muncul sekitar 0,9 cm, yang A masih tetap belum muncul. Di hari ketiga pot A mulai muncul sekitar 2,2 cm dan yang B 3,4 cm. Hari keempat pot A 9,5 dan pot B 6,7. Hari kelima pot A 12,5 dan pot B 8,2. Selanjutnya hari keenam pot A 16,1, pot B 13,6 dan hari terakhir pot A 23,8 dan pot B 21,5. Dan pot A terlihat batang tumbuh tegak ke atas, sedangkan pot B batang membelok ke atas menuju cahaya matahari. Jadi
Jadi kesimpulannya adalah sentuhan halus pada daun putri malu menyebabkan gerak menutup daun dengan pelan. Yang kedua, tumbuhan putri malu yang berbeda di tempat kedap cahaya, daun-daun putri malu tersebut mulai mengatup, sedangkan tumbuhan putri malu yang berada di tempat terang daunnya tetap membuka. Yang ketiga, tujuan putri malu mengatup daunnya ialah sebagai alat untuk pertahanan diri dan hewan-hewan yang akan mengonsumsinya dan untuk melindungi simpanan airnya dan penguapan yang dikarenakan oleh angin. Baik, mungkin percobaan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.